Alasan Muldoko mengusik Partai Demokrat, ditulis oleh Jaya Surbakti di siwar.com. Muldoko masih saja diam saat banyak spekulasi berseliweran atas alasannya mengusik Partai Demokrat. Ada yang bilang, Muldoko haus kekuasaan, karena terlihat bela-belain datang ke Kongres luar biasa dan menerima mandat sebagai ketum. Padahal posisinya sekarang di pemerintah adalah Kepala Staf Kepresidenan. Ada lagi yang menduga Muldoko ingin menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politiknya untuk kelak maju sebagai capres di tahun 2024. Ada juga yang mengira Muldoko sedang membantu sebuah kelompok yang ingin menggembosi Partai Demokrat karena dianggap sebagai batu sandungan kelak buat majunya kelompok tersebut di kontestasi Pilpres 2024. Bahkan ada spekulasi yang lebih nyeleneh lagi bahwa Partai Demokrat perlu dikudeta supaya mereka bersedia dengan rencana amandemen UUD 45 terkait masa jabatan presiden yang menjadi 3 periode. Penyuara spekulasi ini menganggap Partai Demokrat adalah partai yang tidak setuju dengan hal tersebut. Maka perlu diambil alih agar kemudian kepengurusan baru menyetujuinya. Saya kok tetap mikir bahwa alasan Muldoko sejatinya hanya menyelamatkan Partai Demokrat. Walau dalam prosesnya sebenarnya lebih luas dari itu, ini menyangkut kepentingan negara. Begini kalau Muldoko dianggap haus kekuasaan, saya kira dia tidak akan mengambil jatah ketum, terlalu rendah dari kekuasaan yang pernah dipegangnya selama ini. Sebutlah Panglima TNI dan KSP. Walaupun kemudian dikembangkan karena dari ketum itu dia ingin maju sebagai capres, bagi saya tetap tidak relevan. Saya memandang partai sekelas Demokrat sekarang tidak akan punya daya tawar apapun untuk mengajukan seorang capres. Di samping itu, saya percaya Muldoko tidak punya keinginan untuk menjadi presiden. Bahkan saya percaya SBY saja menempatkan AHY berada dalam lingkaran kekuasaan partai, bukan untuk capres. Atau untuk ini nanti akan kita bahas dalam artikel tersendiri. Begitu juga kalau dianggap Muldoko ingin membantu pihak lain yang merasa Partai Demokrat adalah batu sandungan untuk cita-cita mereka kelak maju di Pilpres 2024. Atau bahkan yang menganggap tujuan Muldoko adalah agar undang-undang tentang masa jabatan presiden 3 periode disahkan. Bagi saya sangat jauh dari logika. Kecil kemungkinan kalau tidak bisa dibilang tidak ada. Muldoko mau menghancurkan nama baiknya hanya untuk urusan politik yang receh seperti itu. Justru saya melihat ini bukan masalah politik praktis, bukan masalah personal, tapi lebih luas ke masalah negara. Pada dasarnya memang ingin menyelamatkan Partai Demokrat. Tapi, turunan dari alasan itu adalah untuk kemaslahatan yang lebih luas buat negeri. Saya kira Partai Demokrat bukanlah partai yang dulu banyak orang membanggakannya. Selain mereka tidak berprestasi dalam posisi berkuasa, banyak sekali indikasi yang menunjukkan banyak pihak-pihak di luar partai yang menjadikannya tameng. Dan sebagian lainnya menyalahgunakan kekuasaan selama partai ini sebagai penguasa. Dan sepertinya kondisi ini masih terus berjalan sampai dengan saat ini. Terus terang, belum ada bukti otentik dari pihak penegak hukum. Tapi apa yang bisa Anda duga saat begitu banyak kasus yang terjadi di rentang waktu dari tahun 2004 sampai dengan 2014 yang belakangan baru terungkap sebagian? Sadarkah kita ada kasus korupsi Asabri yang mencapai 23,7 triliun, Bank Senturi yang mencapai 6,7 triliun, BPJS Ketenagakerjaan sebesar 20 triliun, Jiwasraya sebesar 13,7 triliun, Pelindo II mencapai 6 triliun, Bansos sebesar 5,9 triliun, EKTP sebesar 2,3 triliun, dan Hambalang sebesar 3 triliun. Itu belum termasuk pembiaran atas kerugian negara atas kontrak Freeport, Chevron, dan Blok Mahakam. Bisa Anda hitung berapa totalnya? Dan itu dalam hitungan triliun loh. Dan untuk menghadapi orang-orang yang terlibat di dalamnya tentu bukan perkara mudah. Mereka ada dalam satu lingkaran kuat yang saling membekengi dan saling menutupi. Bahkan bisa jadi ada saatnya negara tidak berkutik saat mereka sedang padu-padunya. Kita akan tetap pada slogan yang selalu digaungkan SBY, praduga tidak bersalah. Tapi saya kira seorang Muldoko akan memiliki informasi yang akurat mengenai hal ini semua. Karena dia dekat dengan kekuasaan dan dekat dengan informasi negara. Maka, melihat jiwa seorang Muldoko yang begitu setia kepada negaranya, saya menduga ini urusan jauh lebih luas mengenai ketahanan negara ke depannya. Bahwa bila kondisi Demokrat masih seperti sebelumnya,
penyelamatan negara akan lebih sulit dilakukan. Perlu seorang martir untuk mengubah kondisi ini agar ketahanan negara bisa diupayakan dengan maksimal. Maka, langkah pertama yang perlu dilakukan oleh martir seperti Muldoko adalah menyelamatkan dulu Partai Demokrat, agar orang-orang yang berlindung dengan keberadaannya tidak lagi mudah mempertahankan diri. Baru kemudian kita lihat apakah usaha ini akan berhasil. Tunggu saja 1-2 tahun ke depan, karena kita semua juga sedang berkejaran dengan waktu. AHY makin jatuh, dilaporkan ke polisi diduga palsukan akta pendirian Demokrat. Ditulis oleh Sardi di seawar.com. Saling serang antara dua kubu Partai Demokrat terus terjadi. Beberapa waktu lalu, KPK memberi lampu hijau untuk menyelidiki dugaan politik uang di KLB Partai Demokrat. Desakan agar KPK turun tangan dan menyelidiki isu politik uang di KLB datang dari pengurus DPP Partai Demokrat dan pengamat hukum. Ada indikasi di dalam KLB melibatkan pejabat tinggi negara. Ini belum seberapa dibandingkan dengan masalah yang menjerat AHY. Makin lama makin ruwet. AHY dilaporkan ke Barreskrim Polri kemarin. Dia dilaporkan atas dugaan pemalsukan akte pendirian Partai Demokrat dengan memasukkan nama bapaknya sendiri SBY sebagai the founding father atau pendiri partai. Laporan itu dilayangkan oleh 8 orang kader Partai Demokrat. Ke-8 pelapor itu ialah Darmizal, Ahmad Yahya, Yosudarso, Syafatilah Mozaib, hingga Franky Awom. Jadi kami hari ini akan melaporkan saudara AHY, diduga kuat melakukan pemalsuan akta otentik pendirian Partai Demokrat, kata Rusdian Syah selaku kuasa hukum pelapor. Pada tahun 2020, AHY diduga memalsukan akte otentik pendirian Partai Demokrat dengan mencantumkan SBY selaku ayahnya sendiri sebagai pendiri Partai Demokrat. AHY dituduh melakukan perubahan akta pendirian Partai Demokrat di luar forum Kongres. Sebagai bukti, akta pendirian Partai Demokrat di tahun 2001 tidak ada nama SBY sebagai pendiri Partai Demokrat. Beberapa barang bukti yang dibawa adalah akte otentik pendirian Partai Demokrat tahun 2001, ADART Partai Demokrat tahun 2020, dan surat keputusan Kemenkumham tahun 2020. Kita menduga kuat ini dilakukan oleh AHY untuk merubah sejarah Partai Demokrat, bahwa yang mendirikan Partai Demokrat adalah SBY. Fakta hukum mengatakan di akta pendirian Partai Demokrat tidak ada nama Susilo Bambang Yudhoyono, katanya. 2 hari lalu, ada berita yang beredar sebuah video di mana SBY disebut bukan pendiri Partai Demokrat. Video tersebut dari tahun 2013 berdurasi 54 detik. Berdasarkan video yang diputar dan diperdengarkan, begini pernyataan SBY. Saya ingin menyampaikan hal-hal yang menurut saya sangat dasar untuk kita pahami. Dan kemudian kita jalankan secara bersama. Pertama, adalah bagaimana proses Partai Demokrat ini lahir. Meskipun setelah berdiri secara formal, saya tidak berada di dalamnya. Tetapi sejarah mencatat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat, bahwa saya memang yang mendorong lahirnya Partai Demokrat kita cintai ini, kata SBY. Jadi, video ini dianggap sebagai sumber bahwa SBY bukan pendiri tapi hanya mendorong berdirinya partai. Dan pendorong ini bukan hanya SBY, tapi juga banyak lainnya. Jadi, kalau AHY dilaporkan terkait pemalsuan akta pendirian Partai Demokrat, ada kemungkinan kalau tuduhan tersebut benar. Dan kalau memang terbukti, maka AHY bisa dalam masalah besar, bukan secara hukum, tapi posisinya berada dalam bahaya besar. Yang membuatnya makin ruwet adalah SBY yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai. Isi ADART pun bermasalah. Bahkan, pengamat politik menilai ADART diduga sengaja dirancang untuk mengamankan kekuasaan dinasti Cikeas. Salah satu poin penguncinya adalah KLB harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi yang tidak lain adalah SBY dan ditunjuk oleh AHY selaku Ketua Umum saat itu. Sama aja bohong kan? Maka sampai kiamat pun atau akan sulit mendapatkan persetujuan dari SBY untuk menggelar KLB. Mengharapkan persetujuan dari SBY untuk melaksanakan KLB ibarat menunggu matahari terbit dari barat. Jika salah satu tujuan KLB adalah untuk mengevaluasi apalagi mengganti posisi anaknya sendiri. Apa mungkin Bapak lengserkan anaknya sendiri, baik secara tidak langsung, apalagi secara langsung? Sudah paham kan kenapa Demokrat ini jadi serasa milik keluarga mereka sendiri? Ini adalah sebuah contoh dinasti politik yang berusaha mengamankan posisi agar keluarganya tetap berada di posisi pucuk partai.
Apalagi dengan dugaan SBY bukan pendiri partai dan tuduhan dugaan ingin menyerobot partai melalui perubahan akta pendirian. Ini bakal sangat bermasalah bagi kubu SBY AHY. Melihat masa lalu SBY, mungkin inilah karma buat dirinya. Berani menanam angin, kali ini anginnya jadi tornado. Siap memporak-poranda